猎人成了猎物，却是没能杀了那韩风。老师，对不住了，这次也连累您了。 Pada part sebelumnya, Xiaoyan bertarung dengan Dewa Petarung Bintang 9 Puncak dan Xiaoyan memanggil siluman rubah berekor 9. Pada saat berikutnya, sosoknya muncul dan menghabisi 100 orang termasuk Dewa Petarung Bintang 9 Puncak. Lalu, Permaisuri mengajak pergi menuju tempat teman lama. Namun di perjalanan, ada sekelompok orang yang mengejar mereka. Xiaoyan tidak berbicara omong kosong dengan mereka. Sebuah energi agung berubah menjadi nyala api yang mengerikan dan mengalir ke penguasa berat Xuan. Pada saat yang sama, inti guntur Void meledak di lengan Xiaoyan. Api dan guntur. Xiaoyan segera berteriak. Lautan api dan guntur yang mengerikan meraung ke arah orang-orang ini. Roda cahaya di mata mengalir dengan cepat. Yao Beng. Bahkan dalam kehampaan yang gelap ini, ketika cahaya bayan bersinar, itu seperti bintang yang meledak dan cahaya yang menyilaukan menerangi kehampaan untuk sementara. Dalam cahaya, mereka semuanya membeku hanya untuk melihat api yang membumbung tinggi dan guntur menghujani mereka. Kekuatan mengamuk meledak di antara mereka. Beberapa orang ditembak mundur. Sosok Xiaoyan seperti hantu lagi dan dia akan membunuh mereka semua. Tiba-tiba, rasa krisis menyelimuti Xiaoyan. Xiaoyan segera berhenti, lalu menoleh. Xiaoyan melihat retakan muncul di ketiadaan dan kekuatan hisap yang kuat datang dari retakan itu, dan itu akan menelan Permaisuri yang sedang duduk bersila di kelinci awan es. Hisapan besar dari retakan itu sepertinya membuat kelinci awan es terus melambat dan mundur perlahan. Retakan ini, aku khawatir hanya keabadian yang bisa melakukannya. Mata Xiaoyan sedikit menyipit, dan pada saat yang sama, semua orang di bawah kendali Yao Beng hidup kembali. Hentikan dia, leluhur Kang Sun akan segera berhasil, teriak semua orang, lalu berubah menjadi pelangi dan meraung ke arah Xiaoyan. Xiaoyan berbalik perlahan, melihat kerumunan yang meraung. Orang-orang ini dipenuhi dengan niat membunuh yang kuat. Xiaoyan memegang penguasa berat Xuan dan dia sepertinya tidak ingin pergi. Dia bisa menggunakan labu bermata 9 untuk membunuh mereka. Tetapi itu tidak berarti banyak bagi Xiaoyan sendiri. Jadi itu pilihan terbaik untuk menyelesaikannya sendiri. Karena tujuan utamanya adalah untuk memperbaiki dirinya sendiri. Xiaoyan tidak akan dengan mudah menggunakan labu bermata 9 jika itu tidak memiliki arti yang tidak perlu. Dengar, Permaisuri. Dia sama sekali tidak ingin melindungimu. Suara kelinci awan es keluar. Kelinci awan es mengerahkan kekuatannya dan hendak segera menyingkirkan hisapan dari retakan itu. Tetapi pada saat ini, sebuah telapak tangan muncul dari celahnya dan menuju ke arah Permaisuri. Permaisuri masih duduk bersila tanpa gerakan apapun di punggung kelinci awan es. Chen Xianyuan, aku ada di sini untuk membalas dendam. Pada saat ini, suara gemuruh keluar dari celah. Kang Sun, kamu masih terlalu lemah. Aku tidak terkesan. Permaisuri tertawa. Apakah kamu masih ingat aliansi penusuk awan? Kamu telah memusnahkan 10.000 orang di aliansiku. Suara itu berlanjut dan Permaisuri mengangkat alisnya. Permaisuri tampak berpikir. Ingat, itu sebabnya aku datang ke sini hari ini. Untuk mengorbankan jiwaku dengan jiwamu. Benar, aku tidak ingat. Sepertinya aku telah melakukan banyak hal buruk sebelumnya. Masih ada senyum main-main di wajahnya, dan dia menggaruk kepalanya dengan senyum naif. Aliansi penusuk awan, serakah dan menuntut tanpa henti. Sebelum Yang Mulia menghancurkanmu, kalian melakukan banyak kejahatan. Secara alami, kalian harus dihancurkan. Bukan hanya karena Chen Xianyuan kuat, tetapi karena dia melakukan yang terbaik untuk menyeimbangkan dunia yang tidak dimiliki di alam Xuanyin ini. Meskipun metodenya adalah menggunakan kejahatan untuk mengendalikan kejahatan, hanya dengan cara ini akan ada batasan antara kekuatan dengan kekuatan. Jika tidak dikendalikan dan membunuh secara membabi buta tanpa pandang bulu, dikhawatirkan alam Xuanyin sudah hilang sejak lama. Bertahan hidup. Inilah hukumnya. Setelah mendengus dingin, telapak tangan yang muncul dari celah berubah menjadi 100 kaki dan kemudian kelima jari itu terhubung.
berubah menjadi cakar yang tajam dan bergegas menuju permaisuri dan kelinci awan es. "Salahmu sendiri karena jatuh ke dalam situasi hari ini," teriak Kang Sun. Melihat cakar tajam sepanjang 100 kaki itu akan jatuh, mata binatang kelinci awan es segera memerah dan dia akan menggunakan nyawanya untuk melindungi permaisuri apapun yang terjadi. Itu tidak lagi memiliki harapan dari Xiaoyan. Cakar tajam besar merobek kekosongan, tampaknya lambat, tetapi sebenarnya tiba dalam sekejap mata. Kelinci awan es terguncang dan baru saja akan bergerak. Tiba-tiba, hembusan angin menderu dan bayangan hitam keluar, bertabrakan dengan cakar tajam sepanjang 100 kaki itu. Suara keras menyebar dan pemandangan ini membuat kelinci awan es sedikit gemetar dan menoleh untuk melihat jauh. Xiaoyan masih bertarung sengit dengan sekelompok orang itu saat ini. Sosok itu jelas bukan dia. Siapa ini? Mata kelinci awan es terfokus pada sosok yang menghadapi cakar tajam besar di udara. Pada saat ini, cakar tajam itu tiba-tiba runtuh sedikit demi sedikit dan akhirnya meledak dengan keras. Aku tidak menyangka akan ada yang abadi untuk membantu. Tapi aku tidak memiliki ingatan tentang orang ini. Bisakah permaisuri mengingatnya? Kelinci awan es bertanya. Aku tidak tahu. Permaisuri menggelengkan kepalanya. Siapa kamu? Tuan kami telah mati dan kami juga mengikuti perintah untuk balas dendam. Aku harap kamu tidak membuat masalah. Suara itu terus keluar dari celah retakan. Dia, aku akan melindunginya. Entah kamu keluar atau kamu mati. Sosok itu berkata dengan suara yang dalam dan tidak bergeming setelah diancam oleh Kang Sun. Orang-orang sombong, kamu hanya abadi. Jika kamu ingin mati, aku akan memberimu kematian. Suara dengusan dingin keluar dari dalam celah. Adapun sosok itu adalah avatar Xiaoyan dari Dewa Yuanzhen. Sesosok tubuh perlahan keluar dari celah dan napas yang kuat menyebar darinya. Terlihat aneh dengan tanduk tumbuh di atas kepalanya. Jelas bukan dari ras manusia. Sekarang permaisuri alam Suanyin telah lama mati. Jika kamu berani menghentikanku hari ini, kamu bahkan tidak ingin bertahan hidup di alam Suanyin ini. Sosok itu memandang Xiaoyan dengan dingin. Mungkin karena dia merasa bahwa Xiaoyan terlihat aneh, tapi masih ada sesuatu yang ditakutinya. Ketika dia baru saja mengucapkan kata-kata itu, avatar Yuanzhen membanting dan bergegas ke arahnya dengan keras. Mata Kang Sun membeku sesaat dan matanya menjadi dingin saat melihat avatar Yuanzhen yang mengaum, dan aura yang kuat juga menyebar dari dalam tubuhnya. Tubuhnya penuh dengan aura monster, sisik tumbuh di tubuhnya, dan dia juga sangat berhati-hati saat merasakan darah kuat dari avatar Yuanzhen. Lengannya membengkak dengan cepat dan seluruh tubuh berubah menjadi tubuh binatang buas yang juga meledak dengan kekuatan fisik yang tidak lemah. Tetapi dibandingkan dengan darah klon dewa asli, masih ada celah besar di antara keduanya. Di kedua tinjunya, sepasang sarung tangan tinju besi berwarna gelap muncul menghadapi avatar Yuanzhen. Tinjunya tertutup di pinggangnya dan garis otot lengannya membengkak, dan sinar kekuatan abadi mengalir ke dalam sarung tangan tinju besi. Matanya terlihat sangat serius. Menghadapi avatar Yuanzhen yang bersiul, dia meninju dengan kedua tinjunya. Avatar Yuanzhen juga datang dalam sekejap mata, tanpa tinju yang berlian dan berfluktuasi. Itu hanya terangkat dan ditinju. Tinju kedua belah pihak tiba-tiba bertabrakan, dan hantaman yang kuat tiba-tiba melonjak, dan kehampaan tampak sedikit bergetar. Lalu keduanya tiba-tiba berhenti. Namun di saat berikutnya, sosok Kang Sun terkejut dan dia menembak ke belakang. Segera seteguk besar darah menyembur keluar. Avatar Yuanzhen terbang keluar lagi. Kang Sun segera menstabilkan tubuhnya karena terkejut, dan ketika dia menembak balik, tinju keduanya seperti air rob mengalir deras. Suara teredam terus-menerus terdengar. Meskipun keduanya tampak berkelahi satu sama lain dengan serangan yang biasa, tapi sarung tangan tinju besi di kepalan tangan Kang Sun telah berubah bentuk dan hancur. Tidak lama kemudian, terdengar suara retakan, dan akhirnya di bawah hantaman keras tinju avatar Yuanzhen, jirahnya meledak dengan keras. Dan pada saat yang sama, jirah itu sudah berantakan. Tidak abadi, gumam Xiaoyan, dan dia meninju dada Kang Sun lagi. Tidak heran,
Mengapa Kang Sun berpura-pura misterius pada awalnya dengan memiliki jejak kekuatan abadi? Tepatnya, kekuatannya mungkin berada pada tahap setengah langkah dari keabadian Kaisar, dan dia belum benar-benar melangkah ke ranah keabadian Kaisar. Jadi setelah sedikit kebuntuan dengan klon dewa asli, latar belakang aslinya terungkap, dan masih ada celah besar antara dia dan klon dewa asli dengan kekuatan abadi mutlak. Dada Kang Sun cekung, meskipun kecepatan pemulihannya sangat cepat, kekuatannya semakin lemah dan kekalahan tidak bisa dihindari. Dengan tangan dan kaki yang putus dan dada cekung, Avatar Yuan Shen mengulurkan tangannya dan mencubit kepala Kang Sun dengan kuat. Kelima jarinya berangsur-angsur menegang dan Kang Sun menjerit kesakitan. "Tunggu, aku dari Istana Dewa Pemburu. Jika kamu membunuhku, itu akan menjadi..." Sebelum Kang Sun selesai berbicara, kepalanya terbanting seperti semangka. Kekuatannya tidak cukup untuk berbicara omong kosong. Xiaoyan melirik dengan dingin. Xiaoyan menembakkan sinar api dan menutupi tubuh Kang Sun dalam sekejap. Bagaimanapun, dia adalah orang kuat setengah abadi dan akan membutuhkan waktu untuk membakar tubuhnya menjadi debu. Kecepatan pemulihan yang mengerikan memungkinkan tubuh fisiknya pulih dengan cepat. Pada saat ini, dia melompat dan ingin melarikan diri dari sini. Tetapi, avatar dewa asli tidak memberinya kesempatan untuk pulih. Kecepatan kehancuran selalu lebih cepat daripada pemulihan. Cahaya putih menembus kehampaan dan meraung menuju klon dewa asli. Begitu cepat, sehingga klon dewa asli harus mundur untuk menghindar. Pada saat menghindar, celah di kehampaan muncul, mengambil sisa jiwa Kang Sun, dan segera ada sosok muncul dari celah. Berhenti, mereka yang berani membunuh dewa pemburu, itu berarti mencari kematian. Sosok itu menginjak binatang terbang yang persis sama dengan binatang terbang di bawah kaki orang yang ditemui Xiaoyan ketika dia pertama kali datang ke sini, dan pakaian keduanya juga mirip. Namun, aura orang ini jauh lebih kuat. Dari auranya, tidak sulit untuk menilai bahwa sosok yang berdiri di atas binatang terbang itu memiliki kekuatan abadi yang asli. Xiaoyan tidak menyangka bahwa ranah abadi lainnya akan muncul. Namun, Kang Sun tidak dapat dianggap sebagai keabadian Kaisar yang sebenarnya. Dia hanya dianggap sebagai keabadian Kaisar setengah langkah. Rekan berlatih agak kuat, Xiaoyan sendiri berkata dengan senyum masam. Apa hubungannya denganmu? Dengan orang ini di sini, dia bisa menyelesaikannya. Kelinci awan es berkata dengan sedikit marah. Xiaoyan tertegun, tetapi tidak banyak berbicara. Lupakan saja. Ayo buat keputusan cepat. Jika ini berlarut-larut, aku khawatir akan semakin banyak orang yang mengejar dan membunuh, kata Xiaoyan. Yuan apakah Istana Dewa Pemburu ini memiliki permusuhan denganmu? Xiaoyan bertanya lagi. Istana Dewa Pemburu inilah yang menyebabkan permaisuri menjadi seperti ini. Jika tidak, kelinci awan es berkata terlebih dahulu. Sungguh? Maka tidak perlu sopan kepada mereka. Setelah selesai berbicara, dia terbang menuju ujung. Apa yang akan dia lakukan? Pertempuran antara yang abadi. Bukankah dia akan mencari kematian jika dia berani mendekatinya? Kelinci awan es memandang Xiaoyan yang bersandar ke arahnya, dan ada kebingungan di mata binatang itu. Permaisuri tidak berbicara, dan matanya yang indah sebagian besar tertuju pada Xiaoyan. Dia tampak bingung. Aku tidak tahu apa yang dia pikirkan. Bagaimanapun juga, tidak peduli apa yang terjadi. Dia sepertinya tidak memiliki fluktuasi emosi tambahan. Aku akan membunuh orang ini, tentu saja, dan kamu juga. Xiaoyan membuka mulutnya perlahan. Pada saat ini, Xiaoyan benar-benar berpura-pura menjadi yang mulia. Setidaknya di masa terakhir permaisuri, dia adalah yang mulia saat ini. Sosok di atas binatang terbang itu perlahan memutar kepalanya dan menatap Xiaoyan yang sedang berbicara. Apakah giliranmu untuk berbicara dengan sampah di sini? Sosok itu mendengus dingin dan paksaan yang kuat datang ke arah Xiaoyan. Xiaoyan tidak repot-repot berbicara omong kosong dengannya. Jejak Shizun berkedip di tengah alisnya. Di alam ini, Xiaoyan bisa dengan tidak hati-hati menggunakan seni membentuk kehidupan. Avatar dewa asli dan siluet Xiaoyan tumpang tindih, dan keduanya bergabung menjadi satu dan menjadi orang yang sama. Kelinci awan es dan permaisuri membuka mata mereka lebar-lebar saat ini. Mungkinkah Dewa Petarung Bintang 7 hanyalah avatarnya?
Apakah dia yang sebenarnya adalah sosok yang kekuatan fisiknya telah mencapai keabadian? Permaisuri bergumam. Dia telah menebak tentang kemunculan tiba-tiba dari klon dewa asli, tapi dia tidak menyangka itu adalah klon Xiaoyan. Xiaoyan mengangkat matanya dan kekuatan dahsyat meletus seketika setelah perpaduan keduanya. Berdasarkan avatar dewa asli, apakah itu jantung api atau inti guntur void, itu bisa meledak bahkan lebih kuat. Itu hanya metode rahasia dan memiliki kekuatan tempur. Di mataku itu masih sampah. Sosok di atas bintang terbang itu berdiri dengan tangan di belakang punggungnya dan wajahnya yang terlihat bangga dipenuhi dengan kesombongan. Lagi pula, dia masih merasa ada celah antara keabadian fisik dan keabadian yang sebenarnya. Xiaoyan perlahan mengangkat telapak tangannya. 3 api berbeda menari di telapak tangannya dan sudut mulutnya sedikit terangkat. Begitu ya. Kuharap kekuatanmu nanti lebih kuat dari mulutmu. Api di tubuh Xiaoyan meletus seketika dan api 3 warna muncul di telapak tangannya. Inti guntur void berputar dalam nyala api dan momentum yang kuat meledak. Sosok pada binatang terbang itu sedikit mengerinyit ketika dia melihat ini. Itu wajar karena dia mencium bau berbahaya pada Xiaoyan. Tetapi masalahnya telah sampai pada titik ini, dia masih sangat percaya bahwa kekuatan sendiri bahkan lebih baik. Istana Dewa Pemburu, Feng Tuo. Sosok itu cukup sopan, dan ketika pertempuran akan pecah, dia bahkan mengepalkan tinjunya sedikit ke arah Xiaoyan. Tentu saja, tujuan sebenarnya adalah memberitahukan namanya. Lagi pula, dia merasa sangat aneh melihat Xiaoyan, dan dia belum pernah mendengar tentang pria sekuat itu dengan tubuh abadi. Xiaoyan. Xiaoyan juga menyebutkan namanya, dan tentu saja tidak perlu memberitahu Feng Tuo bahwa dia berasal dari Sensi. Lebih baik merahasiakannya. Feng Tuo sedikit mengerinyit. Jelas, dia sangat asing dengan nama Xiaoyan. Dia belum pernah mendengar nama yang begitu abadi. Jadi, Feng Tuo tidak terlalu takut pada Xiaoyan. Demi permaisuri, mari kita selesaikan masalah ini. Feng Tuo tiba-tiba menatap permaisuri dan berkata, "Aku sangat pandai bercanda. Jika kamu berani datang dan membunuhku setelah setengah langkah keabadian, tidak ada rasa malu di wajah ini. Kupikir lebih baik tidak menyerah," kata permaisuri. Matanya yang indah sedikit melengkung dan dia menatap Xiaoyan. "Apakah kamu takut?" Xiaoyan memandang Feng Tuo dan mencibirnya. Feng Tuo yang awalnya tidak marah, tidak pernah berpikir bahwa Xiaoyan masih akan memprovokasinya. Ditambah dengan kata-kata permaisuri, ini membuat kemarahan Feng Tuo tiba-tiba meluap. "Aku ingin membiarkanmu menunggu jalan keluar hari ini, tapi melihatnya sekarang, kurasa itu tidak perlu sama sekali. Jika memang begitu, maka matilah." Kemarahan Feng Tuo meluap di dalam hatinya. "Itu yang aku inginkan. Akan terlalu membosankan jika kamu pergi tanpa perlawanan. Dan aku katakan di awal bahwa kamu seperti dia harus tetap tinggal." Xiaoyan tersenyum sedikit. Matanya datar menatap Feng Tuo. Begitu kata-kata itu jatuh, Xiaoyan melangkah maju dengan telapak kakinya. Seluruh tubuhnya diselimuti api, dan dalam kegelapan ketiadaan, seperti meteor yang terbakar, dia langsung menuju Feng Tuo. Xiaoyan mendekat dengan cepat. Feng Tuo juga tidak mau kalah saat ini. Tidak ada ki asal yang melonjak di belakangnya, hanya cahaya keemasan yang bersinar di tubuhnya. Bahkan tidak terlihat semegah dan mengejutkan seperti ki asal, tapi napasnya berfluktuasi. "Kalau begitu, mari kita coba. Apakah tubuh abadimu yang lebih kuat, atau keabadian ki sumberku yang lebih kuat?" Menghadapi Xiaoyan yang meraung ke arahnya, tubuh Feng Tuo dipenuhi dengan cahaya keemasan, dan dia tidak takut pada Xiaoyan. Dengan kekuatan fisiknya, dia mengangkat tinjunya untuk menghadapinya. Saat berikutnya, tinju keduanya bertabrakan. Dibandingkan dengan api dan guntur Xiaoyan yang indah, Feng Tuo terlihat jauh lebih biasa. Tetapi saat tinju bertabrakan, cahaya keemasan membungkus tinju milik Xiaoyan. Namun setelah pukulan tersebut, keduanya menembak ke belakang, lalu bergegas untuk menyerang lagi dalam sekejap. Kedua sosok itu seperti bintang jatuh dan memulai konfrontasi gila. Suara dua tinju yang bertabrakan bergema di kehampaan. Xiaoyan mungkin memperkirakan bahwa kekuatan Feng Tuo ini hanyalah langkah pertama dari keabadian kaisar, dan dibandingkan dengan Jin Taiwei masih ada celah besar. Tapi avatar dewa asli hari ini tidak cukup kuat.
dan hanya dengan menggabungkan teknik pembentuk kehidupan dengan dirinya, hampir tidak dapat mencapai langkah pertama keabadian kaisar. Tetapi celah sebenarnya antara keduanya terletak pada caranya. Xiaoyan sendiri hanyalah dewa petarung bintang 7, jadi dalam hal keterampilan bertarung, meskipun ada berkah dari kekuatan absolut, itu sebanding dengan keterampilan bertarung yang dilakukan oleh Feng Tuo dengan kekuatan abadi, namun masih ada celah tertentu. Xiaoyan bahkan tidak menggunakan energi sumber tambahan. Karena tidak peduli bagaimana dia menggunakan energi sumber, itu sama sekali tidak ada bandingannya dengan sumber energi abadi Feng Tuo. Oleh karena itu, dia hanya bisa mengendalikan kekuatan fisik yang kuat dari avatar dewa asli untuk bertarung. Tentu saja, kelemahan poin ini juga sangat jelas. Xiaoyan harus melakukan pertarungan jarak dekat. Hampir semua energi sumber Xiaoyan digunakan untuk meningkatkan kecepatan. Tidak peduli berapa banyak Feng Tuo mencoba menjatuhkannya, Xiaoyan tidak akan memberikannya kesempatan. Menarik, aku tidak menyangka kecepatanmu cukup cepat. Feng Tuo juga sangat terkejut karena terjerat oleh Xiaoyan. Kecepatan yang dikenal dengan tubuh fisiknya pasti tidak terlalu cepat, tapi jelas milik Xiaoyan kecepatannya melebihi harapannya. Cahaya keemasan berkedip di mata Feng Tuo, dan segera dua berkas cahaya ditembakkan. Cahaya keemasan yang melonjak itu sebanding dengan ujung pedang, menusuk ke arah kepala Xiaoyan dengan menyilaukan. Bahkan dengan kekuatan fisik yang kuat, jika dia dipukul, dia pasti akan menderita trauma yang cukup besar. Tapi wajah Xiaoyan terlihat datar, dan dia bahkan tidak mencoba untuk menghindarinya. Cahaya keemasan meledak di kepala Xiaoyan. Cahaya keemasan yang jatuh di kepala Xiaoyan menghilang, tidak meninggalkan jejak di kepalanya. Kekosongan bergetar, dan kepalan tangan Xiaoyan yang dipenuhi api dan guntur menyerang lagi. Tekanan yang menakutkan menyapu sekeliling, membuat orang merasa ketakutan. Pakaian hijau Feng Tuo berkibar, cahaya keemasan mengalir, dan matanya sangat dalam, berubah menjadi tirai cahaya keemasan di depannya, ingin menjatuhkan Xiaoyan dengan cara ini. Xiaoyan menghancurkan tinjunya secara langsung. Kekuatannya sangat kuat, meskipun kekuatan ganas itu hanya kepalan tangan, tapi tampaknya mengandung niat membunuh yang tak ada habisnya, dan fluktuasi yang mengerikan jatuh pada tirai cahaya keemasan yang sangat kokoh. Cahaya keemasan tiba-tiba pecah, tidak bisa menghentikan Xiaoyan sama sekali, dan semuanya menghilang. Xiaoyan membakar api dan tinju guntur, menyebabkan ruang di sekitarnya berputar lagi. Feng Tuo akhirnya merasakan kekuatan tubuh abadi Xiaoyan, dan kulitnya juga berubah drastis. Dia berubah menjadi cahaya dan menghindari serangan Xiaoyan dengan kecepatan yang sangat cepat. Yang ingin dia lakukan adalah menunda waktu sebanyak mungkin, karena menurut perhitungannya, kekuatan Xiaoyan seharusnya tidak bertahan lama. Pada saat yang sama, pedang emas muncul di tangan Feng Tuo, dan dia melemparkannya ke langit dalam sekejap. Energi pedang yang tak terhitung jumlahnya terpancar dari satu pedang emas, mengembun menjadi 10.000 pedang emas. Hujan pedang emas melayang di kehampaan, dan energi pedang yang mengerikan menembus langit. Saat cetakan tangan Feng Tuo berubah, ribuan pedang emas meraung ke arah Xiaoyan. Menghadapi hujan pedang, Xiaoyan masih tidak mundur sedikit pun, tetapi mengayunkan tinjunya ke depan, meledakkan semua pedang emas yang terbang ke arahnya menjadi abu terbang. Meskipun Feng Tuo datang dengan trik yang tak ada habisnya, Xiaoyan masih bisa mengubah mereka dengan kedua tinjunya, dan ini adalah tubuh abadi yang telah dia lihat di dalam hatinya sebelumnya. Dan film pun berakhir. Sampai ketemu. 加玛帝国云岚宗，萧炎回来了。